Dan lo lihat di sini Arul, gua nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Arul, dia sendirian dan bertemu dengan seorang Galang yang juga Galang bener-bener respect banget sama Arul, bahkan dia nggak tahu itu Arul yang ada di sana dan dia ngelihat bayang-bayang orang yang memang lagi ngelutin di sana dan dia langsung narik mundur, dia nggak mau terlalu greedy untuk nerusin perjalanannya dia untuk ngeluting arah sana gitu. Wait. Ini yang uniknya bahwa sebenarnya Arul itu turun di area di drop zone yang as always EVOS Immortal turun untuk di berbudaya. Tapi yang bikin bingungnya adalah ketiga playernya bahkan turun di area mil. Yang sebenarnya tadi ada Abu, ada Mens juga yang turun di area mil dan itu benar-benar yang ngebikin mereka tuh pecah drop zone-nya. Arul nggak ada hambatan sama sekali. Walaupun sebenarnya di sisi sebelah atas itu masih ada tim satu dari anak-anak Aura Ignis yang sebenarnya turunnya sama banget sama Arul. Nih kalau misalkan Aura Ignis yang menjalan ke arah bawah dari Sentosa sendiri udah pasti bakal ketemunya sama Arul. Tapi yang uniknya adalah ternyata sudah ada pecah fight-nya dan anak-anak dari Dewa bahkan harus bertemu dengan anak-anak dari Dranix dan Dewa benar-benar mengubah rotasi juga Bang Eva. Mengubah rotasi, semua tim sudah mengubah rotasinya dan bisa memberikan ataupun melakukan planning yang lain gitu, karena kita melihat di sini tim-tim nggak mau juga terulang kembali tusun mereka di drop point yang mereka biasa tempati dan mereka mencegah meminimalisir kejadian seperti itu. Dan bahkan gue di sini agak sedikit heran deh, ini kok kostumnya bagus banget nih, Dino kok kostumnya terang benderang banget ini. Ini kostum BTS katanya. Oh BTS. Cuman aku nggak tahu desainnya siapa karena literally aku tuh nggak hafal K-pop. Oh iya benar. Gue juga ngeliat tadi ada baju pinky gitu, baju-baju yang ketat itu bukan. gitu. Hah? Bukan. Oh bukan. Itu BTS juga kan harusnya? Bukan, itu kayak ngumpulin ada di mana ya dalam in game kayak lampu-lampu gitu dikumpulin terus ditukerin. Kalau hoki dapetnya itu. Gue kira tuh Pinky Boy. Inspektor senam gitu ya. Yang emang biasanya ketat-ketat begitu kan, itu orang-orang yang suka-suka senam gitu ya kan. Dan gue tuh ya orang-orang pink itu masih jungkuk gitu. Tapi pada akhirnya kalau juga ternyata ada yang ngejungkuk Yua yang menembak dengan menggunakan M14, tapi pada akhirnya ada pop up Chrono yang berhasil untuk menyelamati seorang Lukman dan juga Ayes yang akan pergi untuk ke area kulkas ajaib. Tapi pada akhirnya tadi juga gue ngeliat arah kill feed ada Aura Ignis yang menemukan seorang Arul yang mungkin juga sebenarnya Arul ini cuma hanya pendapat gue aja, mungkin Arul sendiri ditugaskan untuk arah Sentosa ketika tim dari EVOS Immortal kalah perang sama Aura Ignis bertemu di area mil. Arul akan ditugaskan untuk mencari rival point, tapi kita bakal fokus dulu karena kita masih melanjutkan peperangan yang terjadi di mana seorang Ayes mendapatkan 2 orang korban dari First Rider. Apakah ini akan menjadi satu placement yang kurang baik untuk tim First Rider karena dari seorang Diwan sudah mulai mengubah lagi posisinya, mencoba untuk melakukan charge booster dengan shotgun yang dipegang, tapi sementara itu ada pop up global yang kurang presisi dan pada akhirnya harus melayang di tengah-tengah building yang sudah ditempati oleh seorang Diwan. Bakal coba untuk di-charge dulu, agak cek kanan kiri, tapi pada akhirnya ternyata dari arah belakang Ayes yang berhasil mendapatkan titik buta dari seorang Diwan di sana. Ya ini kalau gua rasa sih banyak banget akhirnya tim-tim yang merubah drop zone mereka ya. Ada EVOS Immortal yang tadi kita sudah mention juga dan akhirnya Arul berhasil untuk dihidupkan oleh seorang Mans atau Zack ya tadi ya. Dan kali ini kalau kita berbicara tentang Dewa Unit yang tidak berlangganan lagi di mil, melainkan dia harus ngebagi posisinya, bahkan satu player itu ke posisi drop zone yang berbeda. Ada yang di area Bima Sakti, ada di area lingkaran Bima Sakti atas, ada yang di area Katulistiwa, bahkan untuk Madir sendiri itu mengarah ke arah dekat-dekat sama Graveyard. Dan gue rasa dengan adanya posisi dari First Rider yang dia notabene tuh turun di area hangar di mana Blue Zone didapati oleh mereka tuh benar-benar lumayan agresif ya dengan rotasi yang cukup cepat, bahkan zona pertama belum datang pun mereka langsung menggunakan satu launchpad mengarah ke arah observatory yang dimana observatory sendiri udah pasti sangat dihuni oleh anak-anak dari Zoom Esport. Itu dia, observatory pasti sudah akan dihuni oleh Zoom Esport. Dan tadi juga kita melihat di arah POV tim dari Dranix, lihat ada dikejar. tim yang lagi coba buat turun lagi dihidupkan di arah map Bermuda. Tapi kalau kita lihat juga dari David sudah terkunci posisinya, ada Skylar juga yang ditembak tapi pada akhirnya itulah dia, gue kira tadi Skylar meleset tadi tipis banget tapi pada akhirnya masih bisa untuk didapatkan. Tapi Abu
Ada apa? What's wrong Abu? What's Kenapa wrong, ya? harus terknockdown oleh zona atau mungkin vehicle ketabrak, ada kecelakaan Oh ternyata, my dan God. ternyata harus bertemu dengan anak-anak dari Rans. Bang Edward. Itu dia, ketemu sama anak-anak Rans, tapi pada akhirnya Abu masih bisa untuk di revive. Hati-hati Rans di sini karena terlalu memaksa untuk perang dengan EVOS Immortal yang secara dari keuntungan tentu dimiliki oleh EVOS Immortal. EVOS Immortal sudah mulai bertengger di arah high ground, tapi hati-hati Man sudah tersisa 48 health pointnya. Masih ada inhaler, tapi pada akhirnya Rose berhasil memasak granatnya dengan cukup matang menuju ke arah seorang Mans. Dari seorang Arul agak sedikit kerepotan untuk menggunakan double car karena masih di knock untuk dari switch weapon double sniper. Di pada akhirnya kalau kita juga dari seorang Iki berhasil mendapatkan satu korban dari EVOS Immortal. Arul yang tersisa apakah akan dikejar oleh Esport, dan ternyata Iki berhasil melakukan kill dengan menggunakan vehicle motornya yang akhirnya berhasil menabrak pemain dari EVOS Immortal. Dan Arul masih ada kesempatan, apakah Arul masih bisa untuk mengantongi revival token sebanyak itu untuk melakukan revive pada 3 pemainnya. Tapi pada akhirnya dari arah CT UI tertangkap lagi orang Lukman, dan ini adalah menjadi pertempuran kedua untuk Zoom melawan First Rider. Wah, luar biasa ya. Ini kalau kita lihat banyak banget sih sebenarnya tim-tim semua melakukan pergerakan dengan cepat ya. Agresif, totally agresif ini namanya mah. Mungkin karena ini adalah round keempat kita. Round keempat yang dimana mereka ya udah bermainnya sangat-sangat lepas. Bahkan plot twist banget dari segi drop zone aja. Ini kalau kita bisa lihat aja rotasi yang sangat cepat. Kalau misalkan anak-anak Rans Esport turun di area shipyard, sekarang mereka sudah di area keraton. Itu jauh banget loh Bang. Jauh banget. Mungkin karena dengan adanya satu vehicle ya yang alhasil mengakibatkan Abu sendiri harus tertabrak dan harus terpulangkan 2 kali bahkan ditabrak oleh Iki. Tapi kali ini kita bakal lihat dulu karena masih ada Dewa Unit juga yang harus bertempur dengan anak-anak dari Dranix Esport. Ini dia, pastinya Dewa akan bertempur, dan juga sudah ada satu UI Light juga yang diaktifkan oleh seorang Rain, mencoba untuk melacak posisi pemain dari Dranix Esport yang lagi berada di rumah Sabun yang sudah tadi sempat berhasil diamankan oleh Dewa. Dan bahkan satu persatu landmine yang sudah mulai di setup oleh Dewa United harus dihancurkan oleh seorang Denzo menggunakan SM8 dan kembali Dewa untuk mereset posisinya, karena dari secara posisi Dewa atau Dranix sudah mengamankan rumah Sabunnya, dan pastinya agak sulit untuk melakukan aiming ke arah Dranix Esport. Tapi pada akhirnya Suzana sudah terlihat jelas di sana ada tembakan-tembakan yang dilakukan oleh seorang Rain menggunakan SM8-nya, dan pada akhirnya satu posisi Raihan yang menjadi frontliner untuk tim Dewa sudah mulai merapat ke arah pagar, mendekat ke arah 4 pemain dari Dranix Esport. Dan First Rider Storm ternyata tertangkap oleh Ayes, yang dimana satu pemain terakhir First Rider ditemukan lokasinya. Dan pada akhirnya kita masih melanjutkan peperangan karena seorang Dranix Mal Denzo sudah tertangkap oleh Ubed dengan satu grozanya. Dan pada akhirnya ini dia Mal tidak mempunyai medkit, helm juga nggak ada. Ini akan menjadi satu kerugian yang besar kalau Dranix melanjutkan peperangan tim dari Dewa United yang akan mencoba untuk melakukan rush ke arah tower yang berada di pertengahan jembatan dari Pocinok menuju ke arah Sentosa. Ya, dan kali ini kita masih melihat dari arah Susana juga yang berhasil men-secure 1 kill poinnya, dan ada Mal juga yang masih try hard menggunakan satu VSS yang mengarah ke arah Ubed, yang memang Ubed cukup lumayan sekarat. Dan kali ini dengan adanya satu obstacle dari Ubed sendiri yang masih bisa untuk menggunakan satu medkitnya. Jadi kita bisa melihat juga sebenarnya di sini Mal positioning yang sangat oke, apalagi dengan posisi yang berada di area tengah-tengah menara, dia visionnya cukup luas juga. Dan kali ini bakal melihat satu pergerakan dari Rahman. Huish Rahman, berarti oke, itu adalah RRQ Kazu yang notabene RRQ Kazu kali ini, bukan ya, itu masih satu kesatuan dari anak-anak Dewa. Bener, masih satu kesatuan sama anak Dewa, karena Raihan juga masuk dalam line up tim Platnas juga. Jadi pada akhirnya ini akan menjadi satu kesatuan gitu dari masing-masing player yang dimiliki masing-masing tim juga ikut berserta ke arah Platnas. Tapi kalau kita lihat juga seorang Putra sudah mulai mencoba untuk mengokang ke arah seorang Raihan yang di mana lagi mencoba untuk strafing, dan itulah dia Putra dapetin 1 point kill dengan granat yang dimasak. Dan pada akhirnya Dewa United ditutup usianya di map Bermuda. Wah,
di tangan anak-anak ini bukan sih? Tadi sempat ada Inanur, itu berarti RRQ Kazu yang dapetin anak satu orang dari Dewa United yang berarti ada sekitaran 3 tim kali ini. Yang dimana gue bisa mention juga RRQ bermainnya cukup lumayan pasif ya sampai kita masuk ke zona ketiga. Tapi kali ini Jatra akhirnya harus terkena knockdown dan kali ini bakal mencoba untuk dilakukan satu reviving dari seorang kawannya, bakal dari Mal sendiri tadi, bukan Mal si Jatra ya, bahkan tadi sudah mencoba mengaktifkan satu skill krononya dan masih terlihat cukup ramai juga, apalagi di area jembatan sendiri itu masih ada sekitaran satu tim yang mencoba untuk mendapatkan beberapa posisi yang cukup enak. Itu adalah anak-anak dari Aura yang notabene Aura sendiri itu tadi turun di area Sentosa, berarti dia tidak melakukan rotasi yang cukup penuh. Dia masih diem di area Sentosa karena dia mungkin tahu nih udah dapat 2 kali buya, tidak mau terlalu terburu-buru juga untuk di area bermudanya sendiri, sehingga paling enggak dia udah dapetin lootingan yang cukup enak dan mencoba untuk mengambil satu jembatan. Apalagi kalau kita berbicara tentang Sentosa sendiri, ada infozone di sana dan itu bisa digunakan oleh anak-anak dari Aura Ignis. Itu dia, bisa digunakan oleh anak-anak Aura Ignis. Tapi kalau kita berbicara untuk masalah enak, ada yang nggak enak juga. Karena dari Dranix benar-benar nggak enak banget posisinya, dia berada di arah tower dan untuk dari resource-nya jujur itu udah nggak baik banget untuk Dranix untuk bisa bertahan lebih lama lagi, karena lu bisa ngelihat tadi itu medkit kosong, vest juga hancur, helm gak ada, glue juga udah menipis, tinggal 2. Mungkin bisa ditabung, tapi lu medkit gak ada itu udah bukan lagi suatu hal yang ibaratnya nggak bisa lu hilangkan, karena kalau misalkan lu lagi coba buat duelis tembakan di arah long range sudah pasti sangat-sangat fatal untuk tim Dranix, dan bahkan posisinya pun juga dari Aura Ignis agak sedikit fatal karena Zoom Esport benar-benar enak banget natakin dan mengunci pemain-pemain dari Aura Ignis yang berada di jembatan. Hanya satu garis lurus yang bisa mereka lalui untuk sampai ke arah tower yang sudah ditempati oleh tim Dranix, dan bahkan juga ada poin 69 Esport yang sudah mencoba untuk mengisi di arah lorong ataupun bawah kolong jembatan yang udah dihuni oleh tim Aura Ignis, dan pada akhirnya zonanya mendukung ke arah Zoom Esport. Dan dengan 12 poin kill tentu Zoom Esport tidak akan ada masalah kalau mereka tusun di peringkat ke-7. Tapi kalau kita lihat juga dari kill feed, ada seorang Rama berhasil mendapatkan headshot dengan senjata AWM-nya, entah itu ke arah mana target yang dia lepaskan peluru ini. Pada akhirnya ada satu player yang terlihat di arah bawah sana. Aura Ignis sudah melock posisi pemain yang berada di ujung jembatan, sementara itu Otang masih coba untuk melakukan satu pencegahan rotasi yang dimiliki oleh RRQ. Pada akhirnya seorang Sahin sudah tidak bisa berbuat banyak, dikepung 4 pemain dari Zoom Esport dan terwipe out di peringkat ke-7. Ya, kali ini 6 tim yang tersisa yang dimana masih ada Arul yang gak bisa berbuat banyak. Say goodbye EVOS Immortal, harus di posisi ke-6, dan kali ini 5 tim yang tersisa, 18 orang yang masih alive, dan kita masih melihat anak-anak dari Ignis yang masih stay di area jembatan yang harus kedatangan tamu yang dimana bukan lagi kalau itu adalah tim nomor 9 dan anak-anak poin yang berada di bawah jembatan kali ini Bang Epo. Di bawah jembatan tentunya Void 69 sudah siap menyambut Zoom Esport. Kalau mencoba buat melirik-lirik gitu ke arah bawah mungkin bisa disambut dengan hangat oleh Void 69 Esport karena dia masih memiliki satu groundingan yang cukup menarik dan bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Tapi kita melihat POV dari Zoom Esport dari arah kill feed, Rans Esport sudah mulai tertataki satu persatu player, dan bahkan ada Mal di sana yang benar-benar low health point banget, gak punya medkit. Lu mau ngapain Dranix? Itu sulit banget. Lu cuma hanya bisa diem aja, gak usah trading, gak usah banyak tingkah. Lu tinggal hanya manfaatin untuk terpati. Tapi pada akhirnya di sini Jatra berhasil mendapatkan satu colongan medkit yang didapatkan oleh satu player Rans yang masih terlalu offside posisinya, dan pada akhirnya Iki akan coba untuk di revive terlebih dahulu, dan sudah ada follow up treatment gun yang digunakan oleh tim Rans Esports. Ya, dan kali ini posisinya masih diuntungkan ini, sementara masih anak-anak dari Dranix Esports, walaupun sekarang kita sudah melihat untuk zona sendiri itu benar-benar kepental, dan kali ini Mal yang juga berhasil mendapatkan satu orang Rama dan langsung dikonfirm killnya, tapi ternyata langsung tersteal kill oleh anak-anak dari Zoom Esports. Lukman berhasil untuk mendapatkan satu kill poinnya di atas kedudukan dari seorang Rama sendiri Bang Eva. Itu dia Lukman, dan poin pun ataupun Zoom Esports sudah benar-benar
kayaknya nyayur banget untuk di circle sekecil ini. Dan bahkan seorang Suzana masih memegang satu senjata jahanam. Pelontar dilepaskan, tapi pada akhirnya masih belum bisa mendapatkan target. Dan pada akhirnya Ajax terkena headshot oleh seorang Ayes menggunakan IC-80-nya. Masih ada follow up juga, satu kontainer yang berbaring di area jembatan. Akan coba untuk di revive terlebih dahulu, tapi pada akhirnya easy peasy. Iki pun juga lagi berpikir masuknya gimana caranya. Biarkan Zoom Esport yang berada di area open field perang dulu di area jembatan, tapi masih ada satu pantauan pemain dari Zoom Esport. Dan pada akhirnya Lukman terpick off begitu saja. Otang masih sibuk untuk menjaga dua pemain dari Rans Esport yang benar-benar udah terkunci. Bahkan ada Faikal juga yang bisa diamankan untuk Rans Esport. Berbahaya, dan akhirnya itulah dia satu posisi Rans Esport yang sangat-sangat krusial dan pada akhirnya tidak dienakan untuk tim Rans Esport. Tapi kalau kita lihat juga dari arah poin juga sudah mulai masuk untuk natakin teman-teman dari Zoom Esport. Dan bahkan Otang udah berhasil terpick off, dua pemain lagi dari Zoom Esport akan langsung di bredel, langsung di secure. Dan ini dia Putra didapatkan Ruli 17 saat poin. Berhati-hati, ada inhaler juga yang bisa digunakan. Tapi pada akhirnya dari seorang Fruity sudah mulai mencoba untuk menembak karena seorang Ayas, tapi Ayas masih terlalu OP, masih kuat banget. Dan Aura Ignis tereliminasi di peringkat ketiga. Ayas, ini dia one man show 1 lawan 3. Apakah Ayas masih bisa untuk mendominasi? Flash terus sudah mulai dilemparkan, bakal coba untuk bergerak ke arah sisi kanan. Ada charge booster mengenai satu korban, satu persatu dipreteli. Tapi hati-hati, Ayas agak sedikit move-nya speed banget. Ini dia satu lagi. Oh my god, Ayas, ya ampun, nyaris banget bisa mendapatkan buya untuk tim